Roy Suryo dan Dr. Tifa dapatkan penangguhan penahanan. Tak lagi rasakan dinginnya jeruji tahanan. Kita simak pembahasannya bersama kuasa hukum Roy Suryo dari TPUA, Azam Khan, berikut ini. Enggak, kalau penangguhan penahanan itu kan memang proses yang wajar saja. Artinya proses yang tidak ada hal yang istimewa gitu ya. Jadi penangguhan penahanan itu kan memang diatur di KUHP gitu loh ya. Artinya ya jaminan-jaminan yang harus diberikan itu ya ada sebagai bahan penangguhan penahanan. Namun begini, dari awal itu sebenarnya kita tuh meragukan proses perkara ini berjalan. Pertama, barang itu kan nggak ada yang asli. Barang itu masih diproses yang tidak tahu kemana prosesnya. Terbukti terakhir-terakhir ini ada putusan KIP yang diajukan Bonatua dan Bonjowi, itu putusannya akhirnya menganulir pasal 17 eksepsi pengecualian, tapi pasal 18 ayat 2 itu lebih kental. Artinya setiap pejabat tinggi jika rakyat berkehendak ingin mengetahui CV dan segala macam itu harus dibuktikan. Dan akhirnya putusan itu disuruh membuka baik di UGM, di Surakarta KPU, KPU DKI dan KPU Pusat. Ternyata pada saat yang di UGM nggak ada UGM itu. Artinya ya saya nggak tahu kabur atau tidak, tapi intinya tidak memberikan. Tapi kalau yang KPU Surakarta DKI itu memberikan sampai pusat. Ternyata begitu kita cek, oh kok begini gitu loh ya. Ini berarti ada indikasi memaksakan orang ikut kompetisi wali kota, gubernur, apalagi presiden. Maka kami akan pertimbangkan KPU tersebut nanti, apakah kami akan melakukan upaya hukum dalam konteks laporan dan segala macam. Nah kita pertimbangkan itu semua. Termasuk yang lucu, ternyata ada 3 laporan dari Lecumanan, Samuel gitu lah ya, terus Andi Kurniawan, itu di P19 oleh Kejaksaan itu sudah dikesampingkan, sudah tidak ada. Maka ini juga menjadi target secara proporsional, nanti akan kita pertimbangkan untuk membuat sebuah laporan. Karena dia sudah jelas memberikan keterangan yang nggak benar itu lah ya, dengan seolah-olah melaporkan Roy Suryo CS gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang sekian rangkaian. Tapi yang pertama kali saya ucapkan super istimewa adalah kebesaran Allah sendiri. Yang benar-benar Allah membantu sesuatu kebenaran itu memang mutlak ditunjukkan. Dan kejahatan nanti akan juga ditunjukkan sama Allah. Maha besar Allah atas segalanya. Sementara itu, begini Bang Azam, kalau penangguhan penahanan itu dianggap hal yang biasa-biasa saja, berarti ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa kemarin diputuskan Kejari sempat ditahan, apakah itu juga hal biasa atau itu yang luar biasa? Itulah yang saya sebut kesalahan fatal yang dilakukan oleh Polda. Jadi pada saat penangkapan itu kan tidak ada yang kita tanda tangani. Itu yang saya anggap melanggar KUHP. Dari KUHP yang lama, KUHP 8 tahun 81, pasal 112 dan pasal 113, itu wajib ada pemanggilan. Ini yang lama ya. Pemanggilan itu 3 hari sebelum dia harus datang. Seperti hari Jumat kemarin, Selasa itu surat pemanggilan tersangka sudah ada. Dikuatkan juga oleh KUHP yang baru. Nomor 20 tahun 2025 di pasal 100. Isinya juga sama, malah diminta penyidik ini, kalau yang KUHP lama itu subjektif, kalau sekarang ini diminta yang baru ini harus objektif. Nah, ditambah kekuatan lagi dalam KUHP pasal 97 bahwa benar harus dipanggil maksimal tuh 2 kali. Lah ini pemanggilan sama sekali nggak ada. Datang-datang setengah diculik, keduanya ini tokoh baik Tifa maupun Roy,
dipaksa menandatangani. Nah, ini yang menjadi masalah gitu loh. Harusnya itu diperbaiki oleh pihak Polda atau semua jajaran kepolisian. Jangan asal tanda kutip indikasi ada tekanan pesanan pokoknya. Nah, ini yang berbahaya. Oh, baik. Nah, jadi pasal-pasal KUHAP yang mengatur tersebut itu mutlak nggak boleh dimenangkan oleh Perkap atau Perpol, itu kan di bawahnya jauh. Jadi maksud saya biar profesional. Dia ini kan sudah beretikat baik. Kenapa? Kelimanya ini melakukan wajib lapor 6 bulan loh. 6 bulan loh. Nah, Wajib lapor tiap minggu. Lah apa beratnya? Maksud saya, kalau pas lagi wajib lapor, masukin surat panggilan. Pak, Bu, 3 hari lagi datang ya, ini surat panggilannya. Kan gampang, cuman ngeprint doang kok, 1 jam. 2 tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu berteriak histeris, menyalami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka berdasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Tentu juga media mainstream ya. Kita bisa menyuarakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Terpudojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Arus Samad, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas permintaan kuasa hukum dan keluarganya. Kini keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku, dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud
menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sementara itu kuasa hukum Joko Widodo Ade Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Pak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini.